Yang pertama adalah, di dalam Islam memang ada, kalau orang mencuri hukumannya bukan dibakar. Jika pencurian nanti sudah mencapai batasnya, diperkirakan kalau uang kurang lebih 500.000, 300.000, itu nisabnya kurang lebihnya antara 300.000, 500.000 kalau uang Indonesia. Jadi kalau memang orang mencuri seperti itu, setelah terbukti, jika yang punya tidak memaafkan kalau sampai diangkat di mahkamah, bukan dibakar, dipotong tangannya. Ada yang mengkritisi, masa nyuri duit sebegitu aja dipotong tangannya? Loh enggak, kalau orang sudah jiwanya khianat, memang sekarang sempatnya sedikit. Kalau bisa nyuri gunung, gunung dicuri nanti. Memang bisanya sedikit, karena memang, makanya permasalahannya adalah orang yang jiwanya khianat, mencuri. Maka dari itu, hati-hati. Mencuri itu dari yang kecil, tapi akan berkembang. Na'udzubillah. Dan mencuri adalah dosa besar. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Kalau orang mencuri dipotong tangannya, tentu ada pertama diproses, tidak boleh sekedar tuduhan, diproses dan terbukti dan sampai nisabnya. Kemudian dia adalah bukan orang yang dalam masa paceklik yang menjadikan dia kebingungan makan, dan tidak ada syubhat, ya, tidak ada syubhat, nggak ada bagian hartanya yang ada di orang yang dicuri. Itu banyak macam-macamnya, tidak langsung semata-mata dipotong. Hukumannya dipotong itu pun setelah terbukti, dan setelah terbukti memang benar-benar sesuai dengan petunjuk syariat, tidak asal potong. Syubhat saja enggak, syubhat itu masih ada. Misalnya apa? Orang yang dicuri itu pernah ngambil duitnya atau punya titipan uang di situ, sudah nggak dipotong lagi. Ditakzir ya mungkin, tapi potong tangan tuh harus rapi, nggak asal saja, nggak asal tuduh. Jadi bukan dibakar. Jelas penghukum bakar adalah salah satu. Yang kedua adalah, lah kok dibakar sama masyarakat? Lah kalau dibakar masyarakat, jelas masyarakat ini salah. Akan tapi kesalahan masyarakat kadang-kadang tidak boleh serta-merta kita gini menganggap masyarakat itu salah. Kita begini loh ya. Mungkin ada sebabnya kenapa kok masyarakat itu garang bener seperti itu. Apakah mungkin banyak kejadian tapi tidak pernah tertangani? Berarti kembali kepada keamanan. Oh, ada sebuah tempat misalnya, sebuah tempat sudah terjadi dalam setahun itu berkali-kali hilang, sebuah tempat hilang truk sama isinya. Itu kalau sudah hilang nggak bisa ketemu, ini kan aneh. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Perlu detektif kalau gitu. Detektif cilik saja yang hebat. Kalau yang gede tidak bisa berbuat. Ya, perlu detektif cilik nih. Mungkin bagaimana sampai berhenti. Mungkin ada mafia katanya ini, saya tidak ngerti masalah itu. Jadi ada kadang masyarakat ini sudah tidak puas dengan pihak misalnya ini. Makanya padahal dari pihak polisi juga sudah berjuang. Mungkin karena terlalu banyaknya problem di negeri ini sehingga tidak semua ditangani oleh polisi, sehingga tertunda sedikit saja. Kemudian juga sudah menumpuk di dalam hati masyarakat ketidakpuasan dengan macam-macam emosi aja. Ini problem besar ini umat ini. Jadi dikit-dikit bakar, dikit-dikit berantem, dikit-dikit waduh bunuh. Nah orang nabrak saja dalam Islam, nabrak sengaja atau tidak sengaja. Ada di mana dia sengaja, di mana dibakar. Innalillah. Haram, tidak boleh. Adapun yang dibakar di hadapan Allah, kalau memang dia tidak bersalah, dia adalah langsung surga dia. Orang terzalimi. Kalau yang dibakar itu adalah orang yang tidak bersalah, surga. Kalau memang dia termasuk yang mencuri, juga surga insya Allah. Karena apa? Sudah dihukum di dunia, Allah pantang menghukum di akhirat. Tinggal yang hidup ini yang bermasalah. Makanya kami juga menghimbau kepada pihak keamanan, ini memang harus benar-benar artinya menegakkan yang demikian ini. Jadi kalau ada pelanggaran, dan insya Allah dari pihak polisi yang kita juga banyak tahu, mereka juga bekerja kok, mulai dari minuman keras dan sebagainya. Tapi kalau keterlambatan di dalam menangani itu bisa menjadi sebab emosinya umat. Emosinya umat, dan emosi umat itu kayak begitu tuh sudah. Artinya kita tidak tahu betul sebabnya apa kok sampai umat itu beringat seperti itu. Dan yang dibunuh bukan orang sholat kan? Orang mencuri menurut dugaan. Nah, artinya ada marah bukan dengan kebaikan, marahnya dengan kebatilan.
Ini bisa diamati. Jadi kampung itu marahnya bukan ada orang sholat lalu dibunuh, bukan. Bukan ada orang melakukan jalan tok dibunuh, tidak. Jadi dia ada orang diduga mencuri. Jadi sebetulnya yang diinginkan umat adalah tidak adanya pencurian. Cuman di saat hukum belum ditegakkan di tempat itu, maka orang umat ingin membuat keadilan sendiri, ingin membuat hukum sendiri. Sebab apa? Alah paling tidak diselesaikan. Dan banyak diantaranya, mana Indonesia ini luas banget ya. Kalau ada orang mobil dicuri, tidak tahu kemana. Banyak kita sudah berapa kali ini ada orang mobil dicuri, tidak ketemu semuanya. Yang nyuri jin kali. Sampai hilang semuanya. Baik. Jadi memang, wallah alam, ini repot sebenarnya. Yang lemah dari pihak penegak hukum karena kita sibuk urusan-urusan yang lain, urusan pilkada nanti, urusan pilihan kubu, pilihan macam-macam, belum lagi nanti problem macam-macam. Jadi polisi sekarang tidak sebanding dengan kerjaannya. Polisi, tentara ini kan pengaman negara. Tapi problem kita tuh banyak banget. Problem yang dibuat oleh kita sebagai rakyat. Ada juga problem yang dibuat oleh pejabat mungkin. Saya tidak berani ngomong begitu, saya bukan pejabat. Kalau saya pejabat saya ngomong langsung. Saya berbuat problem begitu. Kita sebagai rakyat jadi banyak problem, kemudian yang menangani adalah tidak banyak, sehingga ini menjadi seperti menumpuk, sehingga umat seperti itu. Itu adalah untuk menanggapi masalah gitu. Kadang-kadang umat ini perlu diperhatikan. Ada protes yang diungkapkan dengan semacam itu, proses penanganan permasalahannya. Sehingga kenapa kok ada menghakimi di lapangan itu? Karena mungkin apa? Selama ini banyak kejadian, mungkin setelah lolos ya hilang lagi. Nongol lagi dia, aman lagi. Nongol lagi, aman lagi. Ada mungkin yang katanya, wah saya ditebus kok sama ini, kok pakai tebusan. Maka tidak ada hukum seindah hukum Islam. Hukum yang perlu ditegakkan hukum Islam, orang takut, tidak berani melanggar lagi. Baik, adapun yang meninggal dunia semoga diampuni oleh Allah. Apalagi jika memang dia adalah seorang servis, Masya Allah, dia mau jihad dibakar. Wah, sekarang sudah enak, hanya waktu dibakar saja kelihatan begitu. Tapi yang menghukum ini, yang membakar ini dosa. Tapi kalau yang membakar ini marahnya gara-gara pejabat pemerintah juga dosa. Maka mohon ya wahai para pejabat dan pengayom negeri, keamanan, tangani secara maksimal dan serius agar umat ini sejuk. Jadikan umat ini percaya bahasanya kalau ini diserahkan kepada aparat langsung beres. Jangan sampai nanti umat nanti hasilnya tetap ini. Apalagi dia orang kaya, dia orang kuat, sampai ada istilah begitu. Dia orang kuat, keluar masuk penjara sih biasa. Innalillah. Tidak, keadilan. Hukum harus ditegakkan. Kalau hukum ditegakkan, maka umat akan tentrem. Sebab mengerti kalau seandainya ada penjahat, seorang melakukan kesalahan diserahkan, maka akan diberi hukuman yang semestinya. Maka di saat seperti itu negeri ini akan tentrem. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada semuanya. Orang yang beriman jadi dari Nabi. Man qutila fi sabilillahi mata syahidan. Man mata ghariqan mata syahidan. Orang mata tenggelam itu mati dalam keadaan syahid. Tentunya itu dari ahli iman. Kalau orang yang tidak beriman, dia sudah, dia meninggal. Tidak ada mati syahid bagi mereka. Dan tidak perlu kita memaksakan untuk masuk surga Allah. Karena apa? Dia sendiri tidak pernah berharap surga Allah. Kita ucapkan kepada keluarganya bela sungkawa, semoga diberi ketabahan dan diberi kekuatan, gitu saja. Kalau kita harus mendoakan dia masuk surga, dia tidak ingin didoakan masuk surga. Karena dia aslinya tidak mengharap surga Allah, tidak percaya dengan Allah. Ini kadang kita ini kurang memahami. Mereka tidak mengharap, kalau kita doakan, bahkan kalau seandainya dia masih hidup, kita doakan, dia akan mencibir. Karena dia tidak percaya dengan Tuhan kita. Orang tidak percaya dengan Tuhan kita. Lalu kita doa, semoga Allah mengampunimu. Dia akan berkata, Allah apa? Kan begitu dia mungkin mengatakan. Saya tidak percaya. Dia akan ngomong gitu. Cuman karena sudah meninggal saja. Maka dia tidak mengucapkan yang demikian itu. Karena menurut dia tidak percaya dengan Tuhan Allah. Dan tidak mempercayai Tuhan Allah mengampuni. Dan tidak percaya kalau Tuhan Allah punya surga. Sama seperti kalau kita ingin nawarkan pada seseorang. Orang itu tahu kalau orang ini, misalnya kita nawarkan si A. Si A akan membantu dia. Pak, ada kekurangan rezeki, rumah mau bangun? Iya, jangan khawatir.
Saya punya kawan namanya si A, dia akan membantumu nanti semuanya, insya Allah. Bagaimana bisa percaya? Dia tahu A itu utangnya banyak, punya utang dengan dia. A itu nggak bisa. Maka dia akan mencibir omongan saya. Nyuruh minta tolong sama si A. Saya lebih tahu tentang si A. Diam-diam dia akan mencibir. Padahal kita maksudnya baik. Menawarkan bahwasanya si A akan membantunya. Karena dia nggak percaya si A bakal membantunya kok. Begitu juga urusan Allah. Mereka tidak percaya dengan urusan Allah, nggak usahlah kita masuk-masukkan wilayah ini. Yang mempercayai tentang urusan Tuhan dan sebagainya, biarkan mereka urusan mereka. Tapi tidak boleh kita merendahkan yang hidup dengan cara mencaci yang telah meninggal. Lalu kita mau, tidak perlu kita yang meninggal, sudah biarkan meninggal yang hidup dari keluarganya, dari non-muslim yang ditinggal keluarganya kemarin korban pesawat, semoga diberi ketabahan. Semoga setelah ini Allah bimbing. Kita mendoakan dari kita, tidak di depannya dia. Di depannya dia belum tentu mengamini doa ini. Kalau kita doakan semoga tabah, dia bisa mengatakan, iya, tapi di saat kita doakan semoga Allah mengangkatmu, semoga Allah, nah, dia akan mengatakan siapa Allah. Maka jangan rendahkan Allah di depan orang yang tidak percaya dengan Allah. Jangan rendahkan Allah di depan orang yang tidak percaya dengan Allah. Malah dia akan mencaci Allah pada akhirnya. Kalau menjawab berjelas bahasanya, orang yang tidak beriman maka dia tidak disebut sebagai mati syahid. Mati langsung surga Allah tidak ada. Karena kuncinya adalah iman dan mereka tidak punya iman. Pun demikian tidak perlu kita caci dan Allah. Dan tidak perlu kita katakan mereka akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Mereka tidak percaya dengan Allah. Kalau mereka punya gambar tentang surga-surga menurut keyakinan mereka, ya mereka masuk urusan mereka. Sudah, selesai. Karena kami sedikit sedih dengan sebagian kaum muslimin, tidak tahu maksudnya bertoleransi, tapi salah ilmu akidahnya nggak kena. Mengatakan bahasanya, orang di luar Islam pun nanti akan masuk surga. Ajib, dari mana ilmu itu? Innalillah. Belajar di mana? Maksudnya toleransi mengambil hati mereka. Tapi mereka tuh ketawa sebetulnya. Saya tidak percaya sama surga. Mau ngapain kau tawarkan kepadaku? Hanya karena nggak enak saja mereka diem. Nah ini kan kebodohan kita ini. Ngaku Islam punya iman, bodoh kita. Nawar-nawarkan surga ke orang-orang yang nggak mau sama kita. Malu. Jadi di saat kita sebagai seorang muslim mengatakan bahwasanya orang yang non-muslim mati dalam keadaan tenggelam dan sebagainya, nggak ada mati syahid, ini tidak ada perendahan. Sama di saat orang non-muslim mengatakan bahwasanya mereka punya keyakinan tentang agama mereka, bahwasanya yang mati dalam keadaan musibah, tidak tahu hadiahnya apa dalam agama mereka, itu urusan mereka. Bahkan kalau seandainya mereka mengatakan orang Islam tidak mendapatkan, kita nggak tersinggung kok. Memang kita tidak percaya dengan Tuhan mereka. Yantai saja kita ini. Permasalahan kita ini adalah basa-basi sama toleransi yang salah, keblinger. Kalau orang non-muslim mengatakan kita ini masuk neraka mereka yang mereka yakini, no problem kok kita. Oh, kita tidak mempercayai neraka mereka. Sama sebaliknya. Kalau kita mengatakan mereka masuk neraka Allah, mereka seharusnya juga nyantai. Karena apa? Katanya nggak percaya dengan neraka Allah. Ya biarkan saya ngomong begitu. Yang jadi masalah adalah justru dari orang-orang yang dianggap tokoh dari kaum muslimin ini, ternyata salah imannya. Merendahkan Allah di mata mereka, merendahkan surga di mata mereka. Nyodor-nyodorkan surga kepada orang yang tidak menghendaki surganya Allah. Seperti itu. Adapun seorang muslim mukmin, insya Allah mati syahid, ini kami ucapkan bela sungkawa kepada korban-korban pesawat kemarin ini. Bagi yang ahli iman, tentu sesuai dengan keyakinan kita, mereka adalah mati syahid, dan itu semua menjadi diikhlaskan bagi keluarganya. Kalau Anda ridho ikhlas dengan apa yang Allah tentukan, yang selama ini Anda anggap itu tulang punggung, karena Anda meyakini bahasanya yang maha kuasa Allah, maka bersama perginya orang-orang yang Anda cintai itu, Allah akan ganti, Allah akan kirim orang yang lebih kuat lagi yang akan bisa melindungi Anda, memberikan kecukupan kepada Anda. Itu yang harus kita bangun keyakinan. Tapi kalau kita sudah prasangka buruk kepada Allah, dirundung duka, lalu marah kepada Allah, maka itu alamat musibah bagi kita. Dan saudara-saudara yang non-muslim, semoga yang ditinggal adalah diberi ketabahan, tidak menjadi putus asa, tetap semangat berbuat baik, semangat tolong-menolong, semangat membantu yang lainnya. Semoga ini diberi kekuatan yang ditinggal, supaya tidak terus berlarut-larut dalam duka. Seperti itu. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.